Pagi ini saya mau membahas tentang paradigma hukum di era pandemi, ya, dari sudut perspektif orang awam. Karena saya bukan sarjana hukum, tapi saya senang mengamati hukum. Di masa-masa awal pandemi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memberikan kejutan. Dia mengeluarkan penghuni penjara karena social distancing. Siapa saja yang dikeluarkan itu? Yasona Lawli menyatakan mereka pelanggaran yang kecil. Dari apa yang terjadi, kebijakan Lawli mendapat perlawanan juga dari publik. Tetapi kan yang terpenting ini kan pandemi, ya. Nah, setelah kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM itu yang kesulitan mereka social distancing di penjara, apakah terjadi perubahan hukum di Indonesia? Misalnya dalam konteks itu saya menjadi teringat dengan paradigma hukum progresif ala Profesor Sachipto Raharjo yang banyak tulisan-tulisannya itu di Kompas, yang walaupun dia waktu itu meninggal, tulisannya sempat dikirim ke Kompas. Beberapa minggu kemudian Kompas menerbitkan tulisannya. Inti tulisannya itu membutuhkan nurani. Nah, tidak lama kemudian ada kasus Sebastian Huta Barat, yang Sebastian Huta Barat ini pernah mempertanyakan izin Stone Cruiser di kawasan Danau Toba, lalu dia dipukuli. Nah, ketika yang menyuruh memukuli di penjara, dan Sebastian Huta Barat pun di penjara. Itu 1 bulan ya tuntutannya, ya. Kok orang yang dipukuli masuk penjara gitu, ya. Tapi di masa artinya dalam kasus Sebastian Huta Barat, paradigma hukum Sachipto Raharjo tidak berjalan. Kenapa? Karena tidak ada kasus hukum itu dikaitkan dengan konteks pandemi, ya. Artinya Sebastian Huta Barat orang yang sangat baik juga harus masuk penjara ketika itu. Jadi artinya paradigma Sachipto Raharjo juga belum berjalan, ya, tidak berjalan. Juga misalnya apakah di masa pandemi ini masih terjadi, misalnya ada dulu saudara jauh lah di pengadilan negeri di Cikarang, ya, waktu itu. Dia membeli togel, lalu dia ditangkap, pembeli togel aja, itu pasti pembeli togel. Dan waktu itu pengacara teman saya Judianto Simajuntak dan juga Lae Tambunan membela si pembeli togel yang mengatakan kalau mau memberantas togel, ya bos togel ditangkap, jangan pembeli togel. Ini kan mereka yang membeli togel ini kan orang-orang kemampuannya terbatas, gitu, ya. Juga sekarang ini yang paling menarik adalah di Samosir ada surat kematian padahal masih hidup. Itu terjadi karena seorang suami berbohong, menyatakan istri pertamanya meninggal karena dia sudah menikah dan punya anak. Ketika dia dalam konteks dia punya anak, datang ke kepala desa menyatakan bahwa istrinya sudah meninggal dalam rangka akte kelahiran. Nah, artinya kepala desa ini asli dibohongi oleh si suami tadi. Nah, dalam konteks itu seharusnya sebenarnya ini saya mengajak berdiskusi aja, berlaku paradigma Sachipto Raharjo. Ya, juga misalnya pandemi sekarang ini kan tidak perlu lagi menambah orang di penjara gitulah, ya gitu, ya. Dan juga sebenarnya kan kepala desa itu kan ya orang yang sangat baik gitu, ya. Nah, di masa pandemi ini memang jangan lagi ada misalnya
ya yang pembeli togel, atau misalnya seperti kasus Sebastian Huta Barat, ataupun kasus misalnya karena kasus misalnya surat kematian di Samosir diperpanjang gitu ya. Dibutuhkan di era pandemi ini memang momentum gitu ya, momentum paradigma hukum Sacipto Raharjo yang membutuhkan nurani melihat persoalan dan juga bijak melihat kondisi ya. Jadi sebenarnya kan orang di penjara itu kan supaya jangan melakukan kejahatan berulang kan, seperti itu. Dan juga istilah itu kan lembaga pemasyarakatan untuk memasyarakatkan orang yang katakanlah terjadi gangguan pemikiran atau nakal seperti itu kan. Jadi yang terjadi sekarang ini kan yang kesulitannya Pak Lauli ini kemarin itu kan karena memang terlalu banyak orang yang dipenjara sebenarnya karena hanya terjerat oleh pasal-pasal gitu ya. Padahal sebenarnya pada prinsipnya sebenarnya orang baik gitu ya. Jadi sebenarnya banyak juga sebenarnya menurut saya orang-orang baik, tapi karena terkena karena paradigma pasal-pasal gitu ya. Kena dia gitu ya, padahal pada prinsipnya orang baik. Nah, jadi di era pandemi inilah momentum kita memahami paradigma hukum bermunurani ala Sacipto Raharjo, karena mengingat sebenarnya penjara kita sudah terlalu banyak dan perlu juga social distancing, karena kita semua sekarang ini harus membebaskan diri dari pandemi ini. Kiranya pandemi segera selesai dan pandemi menjadi momentum bagi kita untuk berparadigma hukum bernurani ala Sacipto Raharjo. Terima kasih.